Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok I akan menjelaskan tentang software requirements specification tentang ruang lingkup manajemen inventory. Dan adapun kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Dimas Depandi dengan NBI 1462300 197. Dan saya Ali Mahruti 146 230 203. Dan saya Dimas Rizal atau Ila dengan NPI 146 2300205. Eh, Laporan ini dibuat pada tanggal 18 November tahun 2024. Ya, langsung aja kita masuk kepada pendahuluan ya. Yang pertama, pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen. Jadi, eh, dokumen ini ditujukan buat banyak orang yang terlibat dalam proyek ini, seperti tim pengembang yang nantinya akan bikin sistem, manajer proyek yang atur jalannya proses, dan juga semua pihak yang berhubungan langsung dengan sistem ini. Jadi, ini juga penting buat stakeholder, terutama mereka yang urus inventory di perusahaan, supaya mereka ngerti sistem yang bakal dipakai. Audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Jadi, audien yang dituju dalam penulisan dokumen ini adalah tim pengembang perangkat lunak, manajer proyek, dan pihak-pihak terkait lainnya yang akan terlibat dalam implementasi sistem manajemen inventory. Pembaca yang disarankan mencakup stakeholder yang tertarik dengan pengelolaan inventory. Yang ketiga, batasan produk. Produk ini terbatas pada fungsi-fungsi dasar, tapi perlu diingat sistem ini punya batasan. Fungsinya cuma fokus ke hal-hal dasar dalam manajemen inventory, seperti memantau stok barang, mencatat barang masuk dan keluar, mengatur kategori barang, membuat laporan kondisi stok. Yang nggak termasuk adalah hal-hal seperti manajemen keuangan atau penjualan, karena itu nggak jadi fokus utama proyek ini. Eh, Keempat, istilah-istilah penting. Sebelum lanjut, ada beberapa istilah yang perlu dijelasin supaya lebih paham. Yang pertama, inventory. Barang-barang atau koleksi barang-barang yang disimpan untuk tujuan bisnis atau operasional. Yang kedua adalah stok barang. Stok barang adalah jumlah barang yang tersedia dalam inventory. Yang ketiga, barang masuk adalah proses pencatatan barang yang ditambahkan ke dalam stok. Yang keempat adalah barang keluar, proses pencatatan barang yang dikeluarkan dari stok. Untuk yang di bawah ini SRS, Software Requirement Specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Yang terakhir IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineering, standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk. Lanjut, kita dapat referensi ini dari browser web yang kami cari secara bersama-sama. Masuk yang kedua, deskripsi keseluruhan. Jadi, gambaran umum sistem manajemen inventory yang bakal kita bangun ini adalah sebuah sistem yang bantu perusahaan buat ngelola stok barang dengan lebih efisien. Pengguna bisa langsung lihat jumlah barang yang tersedia, mencatat barang yang masuk atau keluar, dan bikin laporan stok yang akurat dan cepat. Sistem ini dirancang buat solusi praktis
dalam menghadapi masalah pengelolaan stok sehari-hari di perusahaan. Adapun fungsi produk, berikut beberapa fungsi utama dari sistem ini. Yang pertama, pencatatan barang masuk dan keluar. Yang kedua, pemantauan stok barang. Yang ketiga, pengelompokan barang berdasarkan kategori. Yang keempat, pelaporan kondisi stok secara periodik. Yang kelima, pengaturan level stok minimum dan notifikasi restock. Penggolongan karakteristik pengguna. Jadi pada tabel di bawah ini adalah tabel karakteristik pengguna. Adapun mencakup kategori pengguna, tugas, hak akses ke aplikasi, dan kemampuan yang harus dimiliki. Yang pertama, ada admin. Jadi tugasnya admin adalah mengelola data inventory, menambahkan kategori barang, mengatur pengguna, melakukan backup sistem, mengatur keamanan akses, dan menjaga stabilitas sistem. Adapun hak akses ke aplikasi yaitu insert, update, delete data, manage user access, dan sistem setting. Dan kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan administrasi sistem manajemen pengguna, keamanan IT, dan pengelolaan stok barang. Yang kedua, staff. Jadi staff di sini adalah tugasnya adalah mencatat barang masuk dan keluar, hak akses ke aplikasi, insert data, update data, dan kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan entry data barang dengan akurat. Dan kategori pengguna yang ketiga adalah manajer. Adapun tugas manajer di sini mengawasi laporan stok, memantau penggunaan aplikasi, menetapkan kebijakan restock, melakukan audit, dan menyetujui perubahan data inventory, hak akses ke aplikasi, insert update data, dan view data. Kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan dalam pengelolaan fisik barang di gudang, pencatatan yang akurat, pengecekan kualitas barang, dan penyimpanan barang yang sesuai. Gudang, tugasnya menangani penerimaan barang masuk, pengelolaan stok fisik di gudang, melakukan pengecekan kondisi barang, dan pemrosesan barang keluar untuk distribusi. Hak akses ke aplikasi, insert, update data, view data. Kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan dalam pengelolaan fisik barang di gudang, pencatatan yang akurat, pengecekan kualitas barang, dan penyimpanan barang yang sesuai. Purchasing, tugasnya mengatur pembelian barang baru, bernegosiasi dengan vendor, melakukan pemesanan restock sesuai kebutuhan inventory, dan menjaga hubungan dengan pengasok. Hak akses ke aplikasi, insert data, update data, view data, manage supplier information. Kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan negosiasi dengan vendor, manajemen pembelian, analisis kebutuhan stok, serta komunikasi bisnis yang efektif. Dan yang terakhir ya, finance, mengelola aspek keuangan terkait pembelian barang, memproses pembayaran ke pemasok, memeriksa anggaran untuk pembelian, serta menghasilkan laporan keuangan bulanan terkait biaya inventory. Hak akses yang dimiliki ke aplikasi adalah view data, generate financial report. Terus kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan manajemen keuangan, analisis laporan keuangan, dan perencanaan anggaran untuk pengelolaan stok. Jadi lanjut ke lingkungan operasi atau eh lingkungan operasi sistem manajemen inventory.
Kita bahas tentang di mana sistem ini bakal berjalan, baik dari perangkat keras, perangkat lunak, sampai komponen pendukung lainnya. Platform. Sistem ini berbasis web, jadi bisa diakses lewat browser apapun, baik itu di desktop, laptop, tablet, atau smartphone. Tampilan sistem ini udah responsif, jadi tetap nyaman dilihat di berbagai perangkat. Masuk ke perangkat keras. Untuk perangkat keras, sistem ini dibagi jadi dua, server dan klien. Yang pertama, kita jelaskan tentang server ya. Jadi server adalah sistem akan menggunakan server berbasis cloud atau server lokal, on-premise. Untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi server harus memiliki spesifikasi minimal. Yang pertama, CPU-nya harus quad-core atau lebih tinggi. RAM-nya harus RAM 8 GB atau lebih tinggi dari 8 GB. Ada 16, 32, 64, dan seterusnya lah. Untuk penyimpanannya minimal itu 100 GB SSD atau lebih, tergantung ukuran inventory. Dan yang terakhir itu adalah koneksi internet yang stabil dan cepat, minimal 4G ya. Yang kedua, klien. Jadi klien di sini perangkat yang digunakan pengguna untuk mengakses sistem seperti yang pertama desktop atau laptop dengan spesifikasi minimal CPU dual core 2.0 GHz, RAM 4 GB, penyimpanan 10 GB. Yang kedua, tablet atau smartphone dengan prosesor yang memadai, RAM minimal 2 GB, dan resolusi layar minimal 1280 kali 720 untuk tampilan yang optimal. Masuk pada sistem operasi dan versi. Yang pertama, server side. Sistem operasinya harus Linux atau Ubuntu Server 20.04 LTS atau yang lebih baru, atau Windows Server 2019. Untuk database-nya, kita memakai database MySQL 8.0 atau PostgreSQL 13.0 atau yang lebih baru. Untuk web servernya, kita memakai Apache 2.4 atau Nginx 1.18. Client side, yang pertama, sistem operasi yang didukung adalah Windows 10 atau lebih baru, macOS 11.0 atau lebih baru, Android 0 atau lebih baru, atau iOS 13 atau lebih baru, yang sekarang terbarunya adalah iOS 18. Eh, untuk browser yang didukung, Google Chrome versi terbaru, Mozilla Firefox versi terbaru, Safari versi terbaru, dan Microsoft Edge versi terbaru. Untuk komponen perangkat lunak lain atau aplikasi yang berdampingan, yang pertama, framework dan library. Sistem akan menggunakan framework dan library untuk mendukung pengembangan aplikasi seperti front-end, React.js atau Vue.js untuk antarmuka pengguna yang dinamis. Yang kedua, back-end, Node.js, Express.js, atau Laravel untuk pengelolaan server side. Yang ketiga, database, MySQL, PostgreSQL, atau SQLite untuk penyimpanan data. Yang keempat, API, RESTful, API untuk komunikasi antara front-end dan back-end. Yang terakhir, version control, Git untuk menjalankan, oh sorry maaf, version control, Git untuk manajemen kode versi dan kolaborasi tim. Untuk keamanan,
kita memakai SSL atau TLS untuk enkripsi komunikasi data antara server dan klien. Yang kedua, firewall untuk melindungi server dari ancaman eksternal. Yang ketiga, antivirus pada server dan perangkat klien yang dioperasikan. Untuk backup dan recovery, automate backup system untuk pencadangan data secara berkala, dan cloud storage seperti AWS S3 atau Google Cloud Storage untuk penyimpanan backup. Integrasi dengan aplikasi lain. Yang pertama, email system. Integrasi dengan SMTP server untuk pengiriman notifikasi email terkait stok barang atau notifikasi lainnya. Yang kedua, RRP atau CRM. Jika diperlukan di masa depan, sistem dapat diintegrasikan dengan modul ERP dan atau CRM untuk pengelolaan bisnis yang lebih luas. Yang ketiga, accounting software. Sistem dapat dihubungkan dengan perangkat lunak akuntansi untuk sinkronisasi data keuangan terkait inventory. Jadi masuk kita ke batasan desain dan implementasi. Berikut ini beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam desain dan implementasi sistem ini. Hal-hal ini bisa jadi tantangan, tapi penting supaya kita tahu apa yang bisa dan nggak bisa dilakukan dalam pengembangan sistem. Yang pertama adalah kebijakan perusahaan atau peraturan. Pengembangan sistem harus mengikuti kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku seperti kebijakan keamanan dan privasi dan prosedur pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, kebijakan keamanan dan privasi. Kebijakan keamanan dan privasi ini, sistem harus sesuai dengan aturan seperti GDPR atau kebijakan perlindungan data pribadi lainnya. Semua data pengguna harus dilindungi dengan baik. Yang kedua adalah prosedur pengembangan perangkat lunak. Semua tahapan pengembangan dari coding sampai pengujian harus sesuai standar perusahaan. Kode harus melalui kode review dan diuji dengan penetration testing untuk memastikan sistem aman. Yang kedua, keterbatasan perangkat keras. Perangkat keras yang dimiliki perusahaan bisa jadi terbatas. Misalnya, seperti memori dan kapasitas penyimpanan. Penggunaan perangkat keras yang tersedia di server dan perangkat klien dapat membatasi pemilihan teknologi. Misalnya, server dengan RAM terbatas atau penyimpanan yang lebih kecil mungkin tidak mampu menangani volume data yang lebih besar, sehingga mempengaruhi keputusan terkait arsitektur basis data dan teknologi. Yang kedua adalah terbatasan perangkat klien. Sistem harus dapat diakses melalui perangkat dengan spesifikasi minimum yang terbatas, seperti desktop dengan RAM 4 GB atau perangkat seluler dengan spesifikasi minimal yang membatasi pengembangan dalam memilih alat dan framework tertentu. Yang ketiga, teknologi tertentu, alat, dan database yang akan digunakan. Terkadang kebijakan perusahaan menentukan teknologi apa yang boleh digunakan. Misalnya, penggunaan teknologi tertentu. Perusahaan mungkin memiliki standar teknologi tertentu yang harus digunakan, seperti memilih antara framework frontend, React.js, atau Vue.js berdasarkan kebijakan internal, atau keputusan untuk menggunakan Node.js untuk backend daripada bahasa lain seperti PHP dan Ruby. Yang kedua, database yang digunakan. Pemilihan database akan dibatasi oleh kebijakan internal perusahaan yang mungkin mengharuskan penggunaan database tertentu seperti MySQL atau PostgreSQL, serta pengaturan penggunaan database relasional atau non-relasional berdasarkan kebutuhan data dan performa yang diinginkan. Yang ketiga,
integrasi dengan sistem lain. Sistem harus mampu berintegrasi dengan sistem yang sudah ada, seperti sistem ERP dan CRM yang membatasi pilihan teknologi dan arsitektur integrasi yang dapat digunakan. Yang keempat, ada persyaratan bahasa pemrograman. Terkadang kan, perusahaan udah punya tim pengembang yang ahli di bahasa pemrograman tertentu. Jadi, pengembang harus mengikuti standar bahasa yang ditentukan. Misalnya, kalau perusahaan lebih suka JavaScript di front end dan back end. Untuk bahasa pemrograman yang setujui, pengembang harus memilih bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebijakan perusahaan, misalnya menggunakan JavaScript untuk front end dan back end, dengan Node.js atau Java untuk pengembangan aplikasi enterprise. Yang kedua, standar kodenya, pengembangan harus mengikuti pedoman kode yang ditetapkan oleh perusahaan, termasuk gaya penulisan kode, dokumentasi kode, dan penggunaan pola desain tertentu untuk memastikan konsentrasi dan keterbacaan kode. Yang kelima, protokol komunikasi. Protokol yang diperlukan dalam komunikasi, sistem ini harus menggunakan protokol komunikasi yang aman dan telah disetujui, seperti HTTPS untuk komunikasi antar server dan klien. Jika ada komunikasi antar aplikasi, RESTful, API, atau WebSocket harus digunakan sesuai kebijakan atau perusahaan dan integrasi yang diperlukan. Yang kedua, keamanan, keamanan dalam komunikasi. Semua komunikasi data antara perangkat pengguna dan server harus dienkripsi menggunakan SSL atau TLS untuk memastikan bahwa data yang ditransmisikan aman dan potensi ancaman. Yang keenam, pertimbangan keamanan ada tiga: autentikasi dan otorisasi, perlindungan terhadap ancaman, dan enkripsi data. Yang pertama, autentikasi dan otorisasi. Sistem harus mematuhi standar autentikasi dan otorisasi yang ditetapkan oleh perusahaan, seperti penggunaan OAuth 2 atau SSO, yang kepanjangannya Single Sign-On, untuk mengontrol akses pengguna. Yang kedua, perlindungan terhadap ancaman. Sistem harus dibangun untuk menghindari ancaman keamanan seperti SQL injection, XSS, atau cross-site scripting, dan CSRF atau cross-site request forgery. Pengembang harus menggunakan prinsip keamanan terbaik dalam menulis kode dan melakukan audit keamanan secara berkala. Dan yang terakhir, enkripsi data. Data yang disimpan di database harus dienkripsi, terutama data sensitif seperti informasi pelanggan atau transaksi pembeli. Yang ketujuh, standar pemrograman. Standar perkodean, pengembang harus mengikuti standar pengkodean yang telah ditentukan, seperti penggunaan pola desain yang sesuai, pengujian unit, dan prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak yang bersih atau clean code. Hal ini memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan mudah dipelihara dan diperbarui di masa depan. Yang kedua, pengujian dan QA. Sistem harus menjalani serangkaian pengujian fungsional dan pengujian kinerja sebelum diluncurkan. Prosedur QA atau Quality Assurance yang ketat harus diterapkan, termasuk pengujian otomatis, pengujian beban, dan pengujian ketahanan terhadap gangguan. Yang ke-8, batasan anggaran dan waktu. Anggaran terbatas. Anggaran pengembangan perangkat lunak dapat membatasi pemilihan teknologi atau platform tertentu yang mahal. Oleh karena itu, pengembang harus memilih alat dan teknologi yang sesuai dengan anggaran yang tersedia, seperti menggunakan open source tool daripada solusi berlisensi. Yang kedua, batasan waktu. Keterbatasan waktu pengembangan juga mempengaruhi pilihan teknologi dan desain sistem. Dalam hal ini, pengembang mungkin perlu memilih solusi yang lebih cepat untuk implementasi dan lebih mudah dikelola, meskipun tidak memiliki fleksibilitas sebesar solusi custom build. Kita masuk kepada dokumentasi pengguna. Jadi dokumentasi pengguna sangat penting
untuk memastikan bahwa pengguna dapat memanfaatkan sistem manajemen inventory secara efektif dan efisien. Dokumentasi ini akan mencakup berbagai komponen yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memahami, mengoperasikan, dan memecahkan masalah dan mungkin timbul saat menggunakan produk lunak. Berikut ini adalah daftar komponen dokumentasi pengguna yang akan disediakan bersama perangkat lunak. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, user manual atau manual pengguna. User manual adalah dokumen lengkap yang memberikan panduan penggunaan sistem secara terperinci manual. Manual ini akan mencakup ada 4, instalasi sistem, navigasi antar muka pengguna, panduan penggunaan fitur, dan troubleshooting. Yang kedua, online help atau bantuan online. Bantuan online akan disertakan dalam bentuk integrasi di dalam aplikasi yang dapat diakses langsung dari antar muka perangkat lunak. Bantuan ini mencakup fitur pencarian, artikel bantuan kontekstual, pesan bantuan, dan FAQ atau Frequently Asked Question. Yang ketiga, tutorial pengguna. Tutorial pengguna akan membantu pengguna mempelajari cara menggunakan sistem manajemen inventory dari awal hingga mahir. Tutorial ini dapat terdiri dari tutorial interaktif, video tutorial, dan panduan penggunaan berbasis kasus. Yang keempat, dokumentasi API. Jika sistem ini menyediakan API untuk integrasi dengan perangkat lunak lain, dokumentasi API akan menyediakan informasi penting untuk pengembang. Yang pertama, panduan penggunaan API. Yang kedua, spesifikasi API. Yang ketiga, contoh kode atau potongan kode. Yang kelima, panduan pemecahan masalah atau troubleshooting guide. Panduan ini akan membantu pengguna mengatasi masalah teknis yang lebih mendalam, termasuk masalah koneksi database, kesalahan penggunaan umum, pemulihan sistem. Yang keenam, update dan patch notes. Dokumentasi ini akan mencakup informasi tentang pembaruan perangkat lunak dan perbaikan bug. Catatan versi, deskripsi tentang fitur baru, pembaruan atau perbaikan yang telah dilakukan pada setiap versi perangkat lunak. Yang kedua, panduan penerapan pembaruan, instruksi mengenai bagaimana pengguna dapat menginstal pembaruan perangkat lunak baru, termasuk prosedur rollback jika diperlukan. Dan yang ketujuh, glosarium istilah. Glosarium yang menyertakan definisi dari istilah teknis dan bisnis yang digunakan dalam sistem manajemen inventory, membantu pengguna yang tidak familiar dengan istilah-istilah tertentu dalam manajemen inventory untuk memahami dokumentasi dengan lebih baik agar mereka paham tentang apa itu manajemen inventory. Dan yang kedelapan, dukungan pelanggan atau support. Dukungan pelanggan atau support ini adalah informasi mengenai bagian bagaimana pengguna dapat menghubungi dukungan teknis atau pelanggan jika mereka menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan dokumentasi. Adapun cara-caranya yang pertama dengan mengontak dukungan dengan nomor telepon atau nomor WhatsApp, email, atau live chat untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Yang kedua, jam operasional dukungan. Jadi nggak 24 jam eh, dukungan pelanggan atau support ini tersedia. Jadi ada waktu-waktu tertentu yaitu waktu yang tersedia untuk dukungan teknis baik melalui telepon, email atau chat. Portal pengguna, akses ke portal pengguna untuk mengajukan tiket, dukungan atau mengakses pusat pengetahuan dan forum komunitas. Jadi saya sampai sini saja menjelaskannya dan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ali Mahpudi. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dari penjelasan rekan Dimas Devandi. Untuk bab ketiga ini
kebutuhan antarmuka eksternal yang berisi user interface. Bagian ini menjelaskan karakteristik logis dari antarmuka pengguna untuk sistem manajemen inventory, termasuk elemen-elemen visual, tata letak layar, standar GUI, serta elemen interaktif lainnya. Tujuan dari kebutuhan antarmuka eksternal untuk memberikan panduan yang jelas antarmuka pengguna konsisten, intuitif, dan mudah digunakan. Navigasi utama terdapat bilah navigasi utama yang selalu terlihat di bagian atas atau samping layar. Menu utama yang mencakup fitur-fitur penting dalam navigasi utama terdapat dashboard, inventory, sales, report, setting, dan head. Navigasi yang konsisten akan memudahkan pengguna untuk berpindah antar halaman dengan cepat. Yang kedua, judul halaman. Seperti halaman akan menampilkan judul di bagian atas, memberitahu pengguna tentang fungsi atau tujuan dari halaman tersebut. Yang ketiga, panel konten utama berada di tengah layar, berfungsi menampilkan data atau formulir sesuai dengan fungsi halaman yang sedang dibuka. Panel ini akan terstruktur dengan jelas, menggunakan tabel atau kartu untuk menampilkan data. Yang keempat, sidebar. Bar di tambahan akan menampilkan menu atau filter sekunder yang relevan dengan halaman aktif, seperti filter pencarian atau menu pengaturan khusus. Yang kelima, footer. Footer yang konsisten akan berisi tautan penting seperti contact use, term, dan condition, serta informasi hak cipta. Yang kedua, elemen standar antarmuka. Yang pertama, tombol. Tombol dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tombol utama atau primary button. Menggunakan warna yang mencolok seperti biru atau hijau untuk tindakan penting seperti save, submit, dan create. Yang kedua, tombol sekunder atau secondary button. Warna netral seperti abu-abu untuk tindakan pendukung seperti cancel atau back. Yang ketiga, tombol bahaya atau danger button. Berwarna merah untuk tindakan yang memerlukan perhatian ekstra seperti delete. Untuk tombol yang kedua, icon. Icon akan digunakan untuk memperjelas fungsi tertentu, seperti icon search untuk pencarian, edit untuk mengedit data, delete untuk menghapus data, dan info untuk informasi tambahan. Set icon yang digunakan akan konsisten di seluruh antarmuka. Yang ketiga, tombol navigasi standar. Tombol seperti home, back, dan help akan ditempatkan di lokasi yang konsisten, misalnya di bagian atas halaman, untuk memudahkan navigasi. Yang keempat, warna dan kontras. Warna yang digunakan secara konsisten untuk membedakan antara elemen yang diklik, status, dan notifikasi. Misalnya merah untuk kesalahan, hijau untuk sukses, dan kuning untuk peringatan. Dan selanjutnya, format tampilan pesan kesalahan dan notifikasi. Yang pertama, pesan kesalahan. Ditampilkan dalam kotak berwarna merah atau oranye dengan ikon peringatan yang mencolok. Pesan kesalahan akan muncul di dekat elemen yang bermasalah atau di bagian atas halaman. Tiap pesan kesalahan harus informatif, menjelaskan masalah dan memberikan solusi yang mungkin. Yang kedua, sukses. Ditampilkan dalam kotak berwarna hijau untuk menandai tindakan berhasil, seperti data save successful. Yang ketiga, notifikasi. Ditampilkan dalam bentuk pop-up atau banner di bagian atas layar.
Notifikasi ini akan muncul untuk memberitahu pengguna tentang tindakan yang perlu diperhatikan atau informasi penting dan akan menghilangkan secara otomatis setelah beberapa detik. Selanjutnya, keyboard shortcut. Yang pertama, Ctrl plus S untuk menyimpan data saat mengisi formulir. Yang kedua, ESC, membatalkan atau menutup jendela pop-up. Yang ketiga, Ctrl plus F, menggunakan maaf, membuka kolom pencarian dalam halaman aktif. Yang keempat, ALT plus left arrow atau right arrow, berfungsi sebagai navigasi cepat antar halaman sebelumnya atau berikutnya. Yang kelima, Ctrl plus Enter, mengirimkan data dalam form. Selanjutnya, komponen antarmuka yang diperlukan. Ada 5 komponen antarmuka yang diperlukan. Yang pertama, dashboard, untuk menampilkan ringkasan data penting, seperti jumlah stok barang, transaksi terkini, dan notifikasi. Yang kedua, inventory management, menyediakan tabel interaktif untuk mengelola data barang, stok, dan kategori. Pengguna inventory management ini dapat mengubah, menambah, dan menghapus data produk. Yang ketiga, sales transaksi, halaman pencatatan dan pengelolaan transaksi penjualan. Formulir penjualan yang jelas dan tabel riwayat transaksi akan tersedia, lengkap dengan fitur pencarian dan pengurutan data. Yang keempat, report and analytics, menyediakan grafik dan tabel laporan terkait penjualan, stok, dan performa produk. Yang kelima, user setting and access management, halaman pengaturan profil pengguna dan manajemen hak akses. Tabel manajemen pengguna dan drop-down untuk memilih peran akan disediakan dengan warna berbeda untuk setiap level akses. Dan selanjutnya, standar tampilan antarmuka. Yang pertama adalah font. Font yang digunakan akan sederhana dan mudah dibaca seperti Arial atau Roboto, dengan ukuran yang cukup besar untuk menghindari kesalahan pembaca, agar mudah dipahami untuk pengakses. Yang kedua, penggunaan grid dan spasi. Grid layout akan digunakan untuk menyusun elemen pada layar agar tampilan tetap rapi dan proporsional. Spasi antar elemen akan dijaga agar tidak terlalu rapat, sehingga pengguna dapat dengan mudah fokus pada informasi penting. Yang ketiga, responsif. Antarmuka yang dirancang untuk mendukung berbagai ukuran layar, memulai dari desktop hingga perangkat mobile, sehingga tetap dapat diakses dengan nyaman di perangkat apapun. Selanjutnya, komponen UI yang konsisten. Yang pertama, drop-down menus, digunakan untuk pilihan opsi yang memiliki banyak kategori, seperti kategori produk atau jenis laporan. Dropdown akan disertai ikon panah untuk memberitahu pengguna bahwa opsi bisa dibuka. Yang kedua, tooltip akan ditampilkan saat pengguna mengarahkan kursor ke elemen tertentu, memberikan penjelasan singkat atau bantuan terkait fungsi elemen tersebut. Yang ketiga, from file. Semua from input akan diberi label yang jelas, placeholder jika perlu, dan pesan kesalahan akan muncul di bawah file yang bermasalah. Validasi input akan dilakukan secara otomatis saat pengguna mengisi form. Dan selanjutnya, hardware interface. Bagian ini menjelaskan karakteristik logis dan fisik dari setiap antarmuka antara perangkat lunak, manajemen inventory, dan komponen perangkat keras yang digunakan dalam sistem. Yang pertama, perangkat yang didukung.
komputer desktop atau laptop. Sistem ini akan kompatibel dengan komputer desktop atau laptop yang menjalankan sistem operasi Windows, Mac OS, atau Linux. Perangkat ini menjadi platform utama untuk mengakses seluruh fitur aplikasi, pengelolaan inventory, transaksi penjualan, dan pembuatan laporan. Yang selanjutnya perangkat mobile, mendukung pengguna atau pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet yang menjalankan Android atau iOS. Antarmuka responsif akan disesuaikan agar dapat diakses melalui browser di perangkat mobile. Yang ketiga, barcode scanner. Mendukung integrasi dengan perangkat barcode, scanner USB atau wireless. Barcode scanner digunakan untuk mempercepat proses input produk dan pencatatan transaksi. Yang keempat, printer stroke. Mendukung pengguna printer stroke dengan koneksi USB atau Bluetooth untuk mencetak bukti transaksi atau laporan. Yang kelima, cash drawer. Terintegrasi dengan laci uang yang dihubungkan ke printer stroke. Laci uang akan terbuka secara otomatis setelah transaksi selesai melalui sinyal dari printer stroke. Selanjutnya, interaksi data dan kontrol. Yang pertama, barcode scanner. Data yang di-scan oleh barcode scanner akan diterima sebagai input teks oleh aplikasi. Sistem akan mengubah data ini menjadi informasi produk yang relevan berdasarkan database inventory yang ada. Yang kedua, printer stroke. Data transaksi yang berhasil diproses akan dikirimkan ke printer stroke dalam kondisi format yang telah diatur, seperti teks atau kode QR. Sesuai dengan layout stroke, komunikasi antar perangkat lunak dan printer stroke menggunakan perintah standar IST atau POS untuk mengatur format cetakan seperti ukuran font, pemotongan kertas otomatis, dan format paragraf. Yang ketiga, laci uang atau cash drawer. Setelah transaksi selesai, sistem akan mengirimkan sinyal melalui printer stroke untuk membuka laci uang. Kontrol ini dilakukan menggunakan sinyal khusus yang mengaktifkan perangkat elektromekanik di laci utama. Dan selanjutnya protokol komunikasi. Yang pertama USB. Sebagai besar perangkat seperti barcode, scanner, dan printer stroke akan menggunakan koneksi USB untuk berkomunikasi dengan komputer atau perangkat utama. Yang kedua, Bluetooth untuk perangkat mobile dan printer stroke nirkabel. Bluetooth digunakan sebagai protokol komunikasi utama. Bluetooth memungkinkan perangkat terhubung dengan jarak yang lebih fleksibel tanpa perlu kabel, terutama dalam lingkungan yang dinamis seperti toko atau gudang. Yang ketiga, Ethernet atau Wi-Fi. Jika ada perangkat jaringan yang terhubung, seperti printer jaringan, maka komunikasi akan menggunakan Ethernet atau Wi-Fi. Sistem akan terhubung melalui IP address yang ditetapkan pada perangkat tersebut, menggunakan pengiriman data langsung dari aplikasi ke perangkat jaringan. Selanjutnya, spesifikasi perangkat keras yang direkomendasikan ada 6. Yang pertama, prosesor Intel Core i5 ke atas atau setara untuk performa optimal. Yang kedua, RAM minimum 8 GB untuk kinerja yang lancar saat memproses data besar. Yang ketiga, storage 256 GB SSD atau memilih kecepatan akses data yang lebih cepat. Yang keempat, display. Resolusi layar minimal 1920 kali 1080 untuk menampilkan antarmuka yang jelas. Yang kelima, port. Koneksi USB 2.0 atau 3.0 untuk perangkat input atau scanner dan output untuk printer. Yang keenam, network. Wi-Fi 802.1 atau Ethernet yang
untuk dikoneksikan ke jaringan yang stabil. Dan selanjutnya komunikasi dengan perangkat lain, database server. Perangkat lunak ini berkomunikasi dengan server database melalui koneksi jaringan lokal atau cloud. Protokol komunikasi menggunakan standar HTTP atau koneksi database langsung seperti TCP atau IP untuk database seperti MySQL atau PostgreSQL. Yang kedua, sistem POS. Jika terintegrasi dengan sistem POS lain, aplikasi ini dapat menggunakan API atau protokol komunikasi khusus yang disediakan oleh sistem POS untuk sinkronisasi data transaksi dan inventory. Selanjutnya, software interface. Bagian ini menjelaskan koneksi antara produk perangkat lunak manajemen inventory dengan komponen perangkat lunak lainnya, seperti database, sistem operasi, alat, pustaka, dan komponen komersial terintegrasi. Komponen perangkat lunak yang terhubung terdapat database manajemen sistem atau DBMS yang menggunakan MySQL 8.0 atau PostgreSQL 14.0, operasi CRUD yang dimaksud dengan create, read, update, dan delete dilakukan melalui database ini. Data yang termasuk produk, transaksi penjualan, laporan, dan data pengguna. Yang kedua, sistem operasi yang didukung mencakup Windows 10 atau 11, Mac OS, Monterey atau lebih baru, dan Linux Ubuntu 20.04 atau lebih yang baru. Sistem operasi ini bertindak sebagai platform untuk menjalankan perangkat lunak, menyediakan antarmuka perangkat keras, dan mendukung operasi dasar sistem. Yang ketiga, framework pengembangan web seperti Django 4.0 untuk Python atau Laravel 9.0 untuk PHP digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Framework ini mengelola server backend, rute API atau authentication pengguna. Data yang masuk meliputi permintaan HTTP dari pengguna, sedangkan data yang keluar berupa Robson Jones atau HTML, komunikasi dilakukan melalui protokol HTTP atau HTTPS. Yang keempat, library front-end seperti React 18.0 atau Vue.js 3.0 digunakan untuk mengelola tampilan antarmuka pengguna. Dan selanjutnya, RESTful API digunakan menggunakan Django REST Framework atau Laravel API. API ini menangani permintaan CRUD dengan data inventory, transaksi, dan laporan. Permintaan dilakukan dalam bentuk HTTP POST, GET, PUT, DELETE. Dengan respon berupa JSON, protokol REST digunakan untuk komunikasi data. Selanjutnya, library dan alat tambahan yang digunakan termasuk Axios 0.27.2 untuk komunikasi HTTP dari front-end Bootstrap 5.2 untuk antarmuka responsif, CarJS 4.0 untuk grafik laporan penjualan, dan jQuery 3.6 untuk manipulasi DOM. Data yang masuk dan keluar mencakup visualisasi, input pengguna, dan data tabel. Selanjutnya, protokol komunikasi yang digunakan mencakup HTTP dan HTTPS untuk menggunakan komunikasi klien server, WebSocket untuk fitur real time, dan SQL untuk interaksi dengan database. Data yang dibagikan antar komponen mencakup data inventory, data transaksi, dan data pengguna. Selanjutnya, mekanisme berbagi data, yaitu menggunakan API REST yang menyediakan data dalam format JSON. WebSocket digunakan untuk update real time dan database connection pooling,
diterapkan untuk meningkatkan performa akses database dalam skala besar. Selanjutnya, communication interface. Bagian ini menjelaskan persyaratan terkait fungsi komunikasi yang diperlukan oleh perangkat lunak manajemen inventory, termasuk protokol komunikasi jaringan, format pesan, dan standar komunikasi. Protokol komunikasi yang digunakan ada tiga. Yang pertama HTTP dan HTTPS. Digunakan sebagai protokol utama untuk komunikasi antara klien dan server. HTTP digunakan untuk mengirimkan permintaan dan menerima respon dari server. Sedangkan HTTPS diterapkan untuk memastikan keamanan komunikasi melalui enkripsi data. Yang kedua, WebSocket digunakan jika ada kebutuhan untuk komunikasi real time antara klien dan server, seperti notifikasi stok produk secara langsung atau pembaruan transaksi penjualan. Yang ketiga, FTP atau SFTP digunakan untuk transfer file sebagai impor atau ekspor data inventaris dalam jumlah besar, laporan penjualan, atau backup database. Selanjutnya, format pesan dan data, JSON atau JavaScript Object Notation. Format data utama yang digunakan untuk komunikasi antara front-end dan back-end, JSON, dipilih karena ringan, mudah dipahami, dan didukung luas oleh berbagai bahasa pemrograman. Yang kedua, XML atau Extensible Markup Language. Alternatif format data untuk kebutuhan tertentu seperti komunikasi dengan sistem pihak ketiga yang memerlukan struktur data yang lebih kompleks dan dapat diatur dengan lebih spesifik. Dan selanjutnya itu standar komunikasi. Yang pertama REST atau Representational State Transfer. Standar komunikasi yang digunakan untuk mengimplementasikan API berbasis HTTP. REST memfasilitasi akses ke data melalui permintaan HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Yang kedua SSL atau TLS. Yang dimaksud Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. Digunakan untuk mengenkripsi data selama komunikasi melalui HTTPS, memastikan bahwa data yang dikirim aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dan selanjutnya keamanan dan enkripsi. Yang pertama autentikasi AUT 2.0, yaitu untuk memastikan keamanan akses API. Autentikasi menggunakan standar AUT 2.0 dapat diterapkan untuk memverifikasi identitas pengguna dan memberi izin sesuai dengan hak akses yang ditentukan. Yang kedua, enkripsi data. Semua data sensitif seperti kredensial pengguna dan informasi transaksi akan dienkripsi saat disimpan dan selama proses pengiriman melalui jaringan. Yang ketiga, firewall dan keamanan jaringan. Server yang digunakan untuk komunikasi akan dilindungi oleh firewall dan sistem pemantauan untuk mencegah akses yang tidak sah. Hanya port yang diperlukan seperti 443 atau HTTPS dan 80 untuk HTTP yang akan dibuka. Selanjutnya, kecepatan transfer data dan mekanisme sinkronisasi. Yang pertama, kecepatan transfer, yaitu koneksi yang stabil dengan bandwidth yang cukup akan diperlukan untuk mengolah transfer data yang besar. Yang kedua, sinkronisasi data. Mekanisme sinkronisasi data real time akan diterapkan untuk memastikan data inventory dan transaksi selalu mutakhir. Selanjutnya, kebutuhan email dan notifikasi. Yang pertama, email SMTP yang digunakan untuk mengirim notifikasi penting seperti laporan harian, mengingat stok, atau notifikasi aktivitas akun. Yang kedua, notifikasi push
Jika diperlukan, sistem akan mendukung notifikasi push ke aplikasi mobile atau desktop untuk update stok atau transaksi seperti yang penting secara langsung. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Bisa dilanjutkan dengan rekan saya dengan nama Dimas Rizal. Baik, selanjutnya adalah bab bab 4, yaitu fungsional requirement, menjelaskan persyaratan fungsional dalam bentuk tabel lengkap dengan ID dan penjelasan masing-masing. Berikut adalah tabelnya. Satu, kebutuhan fungsional manajemen produk. Penjelasan sistem harus dapat mengolah data produk, termasuk menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan daftar produk. Yang kedua, manajemen stok. Sistem harus dapat memantau dan memperbarui stok produk, serta memberikan notifikasi jika stok menipis atau habis. Yang ketiga, pencatatan transaksi penjualan. Sistem ini harus memungkinkan pencatatan transaksi penjualan secara real time dengan rincian lengkap. Yang keempat, laporan penjualan. Harus mampu menghasilkan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Yang kelima, yaitu manajemen pengguna. Sistem harus menyediakan fungsi untuk menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data pengguna dengan hak akses yang berbeda. Yang keenam, autentikasi dan otorisasi. Sistem ini harus memiliki mekanisme login atau mengautentikasi pengguna dengan memberikan hak akses sesuai dengan peran mereka, kasir, supervisor, dan admin. Yang ketujuh, pencarian produk. Pencarian produk harus untuk memungkinkan pengguna untuk mencari produk berdasarkan nama, kategori, atau kode produk dengan cepat. Yang kedelapan, penerimaan barang. Sistem harus mampu mencatat penerimaan barang ke dalam inventaris, termasuk pengisian stok, memasok, dan harga modal. Kesembilan, pengaturan diskon. Sistem harus dapat mengatur diskon produk, baik secara persentase maupun jumlah tetap. Yang ke-10, integrasi barcode. Sistem harus mendukung penggunaan barcode scanner atau input data dan transaksi penjualan guna mempercepat proses. Selanjutnya, pembuatan faktur penjualan. Sistem harus dapat membuat dan mencetak faktur penjualan yang berisi detail transaksi, harga, dan informasi kontak pelanggan. Yang ke-12 adalah backup dan restore data. Sistem harus menyediakan fitur untuk melakukan backup data secara manual atau otomatis, serta fitur untuk merestorasi data dari backup. Selanjutnya, notifikasi email dan laporan. Sistem harus mengirimkan notifikasi email untuk laporan penjualan mingguan dan pemberitahuan stok benda. Selanjutnya, dashboard monitoring. Sistem harus menyediakan dashboard interaktif yang menampilkan statistik penting seperti penjualan, stok tersisa, dan produk terlaris. Selanjutnya, manajemen pemasok. Sistem harus mengelola data pemasok, termasuk menambah, mengubah, menghapus, dan melihat daftar pemasok. Selanjutnya, pembaruan produk massal. Sistem harus memungkinkan pembaruan harga atau detail produk secara massal untuk efisiensi manajemen data. Yang ke-17, import dan ekspor data. Sistem harus memungkinkan import dan ekspor data inventory dalam format CSV atau Excel. Yang ke-18, manajemen return barang. Sistem harus mendukung pencatatan dan pemrosesan return barang dari pelanggan dengan rincian alasan pengembalian dan kondisi barang. Yang ke-19, pengaturan pajak. Sistem harus mendukung pengaturan pajak
produk secara otomatis berdasarkan presentasi tertentu yang dapat diubah oleh admin. Sinkron organisasi data offline itu harus memiliki kemampuan untuk beroperasi secara offline dan melakukan sinkronasi data otomatis. Berikut adalah user case diagramnya dengan tujuan utama yaitu user. Ada beberapa manajemen produk, catatan transaksi penjualan, laporan penjualan, manajemen stok, dan notifikasi. Eh, yang berikutnya adalah manajemen produk. Deskripsi use case mengacu pada serangkaian tindakan yang dapat dilakukan untuk admin mengelola produk yang tersedia dalam sistem. Langkah-langkah untuk menggunakan use case. Satu, menambah produk. Admin memasukkan informasi produk baru seperti nama produk, deskripsi, harga, kategori, dan stok awal. Kedua, sistem menyimpan data produk yang baru dan menambahkan ke daftar produk yang tersedia. Berikutnya, mengubah produk. Admin memiliki produk yang sudah ada dalam daftar untuk diperbarui dan mengedit informasi produk seperti harga, deskripsi, atau stok, dan menyimpan perubahan dan memperbarui data produk. Yang selanjutnya, menghapus produk. Admin memiliki produk yang ingin dihapus dari sistem. Setelah konfirmasi, produk yang dipilih akan dihapus dan tidak lagi muncul dalam daftar. Selanjutnya, menampilkan daftar produk. Admin dapat melihat seluruh daftar produk yang ada dalam sistem. Produk ini dapat ditampilkan dengan berbagai filter, seperti berdasarkan kategori atau status stok. Admin juga dapat mencari produk berdasarkan nama atau kode produk. Selanjutnya, aktor memiliki akses penuh dalam mengelola produk dalam sistem. Selanjutnya, precondition terautentikasi dan memiliki akses untuk mengelola produk. As connection setelah proses menambah, mengubah, dan menghapus data produk di sistem akan berubah sesuai aksi yang dilakukan. Alur normal, admin masuk ke sistem menggunakan kredensial yang valid, kemudian memilih opsi manajemen produk dari menu utama. Lakukan salah satu aksi, menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan. Kemudian sistem memproses dan mengonfirmasi aksi tersebut. Misalnya menambahkan produk baru atau memperbarui daftar produk. Selanjutnya, admin dapat menghasilkan tindakan yang dapat dilakukan, seperti produk baru yang ditambahkan atau perubahan pada produk yang sudah ada. Kemudian alternatif. Jika admin memasukkan informasi produk yang tidak lengkap atau salah, sistem akan menampilkan error dan meminta admin untuk memperbaikinya. Kemudian admin mencoba menghapus produk yang sedang terjual atau memiliki stok tersisa. Dan sistem dapat meminta konfirmasi lebih lanjut kepada admin. Tujuan memastikan data produk selalu terurai, terbarui, dan terakurat, menyediakan kemudahan bagi admin untuk mengelola produk secara efisien. Berikut adalah tabel stimulus dan respon. Action by user, respon from system. Admin menambah produk baru, sistem menyimpan informasi produk. Admin mengubah informasi produk, sistem memperbarui data produk yang telah diubah dan menampilkan produk dengan informasi terbaru. Admin menghapus produk, bahwa produk telah dihapus, dan admin dan lain-lain. Berikut ini adalah diagramnya. Diawali dengan start, login, pilih opsi manajemen produk, nama produk, mengubah produk, menghapus produk, menampilkan, dan selesai. Selanjutnya, pencatatan transaksi penjualan. Transaksi penjualan menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh kasir untuk mencatat setiap transaksi penjualan produk di toko ataupun bisnis. Proses ini sangat penting untuk memastikan
setiap transaksi tercatat dengan akurat dan dapat digunakan untuk keperluan laporan atau pengecekan stok. Langkah-langkah ini adalah dengan yang pertama, satu, kasir memulai transaksi. Kasir memulai transaksi penjualan dengan memilih opsi mulai transaksi. Kemudian menyiapkan antara muka untuk memasukkan izin transaksi. Dua, memasukkan produk dalam transaksi. Ketiga, menampilkan rincian harga, rincian yang dibeli dan total produk tersebut. Keempat, mencatat pembayaran. Menghitung total harga dari seluruh barang yang dibeli. Yang kelima, mencetak ekstrak pembelian. Catat ekstrak atau pembelian yang mencantumkan seluruh nilai transaksi. Yang keenam, selesai. Hasil menyelesaikan transaksi dan sistem mencatat transaksi tersebut. Aktornya adalah kasir yang bertanggung jawab untuk mencatat pre-condition, post-condition, alur normal, kasir login ke sistem, memulai transaksi penjualan, dan menampilkan rincian harga total dan biaya. Kasir menerima pembayaran, kemudian mencetak ekstrak, dan lain-lain. Kemudian stimulus dan respon. Kasir memulai transaksi penjualan. Sistem menampilkan antarmuka mulai transaksi. Siap untuk memasukkan produk dan harga. Dengan kasir memilih produk, menampilkan desain produk yang dipilih seperti nama, harga, dan stok yang tersedia. Action by user, kasir memasukkan jumlah produk. Dengan respon, sistem menghitung total harga untuk produk yang dibeli berdasarkan harga per unit. Dan kasir menambahkan lebih banyak produk. Respon, sistem memberikan memperbarui total harga dan menambahkan produk ke dalam daftar transaksi. Kemudian kasir memasukkan metode pembayaran. Sistem menghitung total pembayaran dan menentukan jumlah yang harus dibayar. Kasir menerima pembayaran. Sistem mencatat pembayaran dan menghitung perubahan jika diperlukan untuk pembayaran tunai dan non tunai. Kasir, kasir mencetak ekstrak pembelian. Kemudian sistem mencantumkan rincian produk dibeli, total harga, dan metode pembayarannya. Kasir menyelesaikan transaksi. Berikut ini adalah activity diagramnya. Dimulai dari start, login, pilih transaksi baru, memasukkan produk, memasukkan jumlah produk, menambahkan, memasukkan pembayaran, kemudian menerima, kemudian mencetak ekstrak, dan selesai. Kemudian laporan penjualannya. Laporan penjualan memungkinkan admin atau SPV untuk menghasilkan laporan penjualan berdasarkan periode waktu tertentu, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Laporan ini mencakup informasi mengenai jumlah transaksi, total pendapatan, produk yang paling laris, dan informasi relevan lainnya yang berkaitan dengan penjualan. Laporan penjualan ini sangat penting untuk melakukan analisis kinerja bisnis, memonitor penjualan, serta membantu dalam mengambil keputusan terkait stok, strategi pemasaran, dan perencanaan bisnis ke depannya. Langkah-langkah use case-nya, memilih yang pertama, memilih periode laporan. Admin atau SPV memilih periode laporan yang diinginkan, seperti laporan harian, mingguan, atau bulanan. Admin atau SPV juga bisa menentukan rentang tanggal spesifik jika diperlukan. Yang kedua, memilih jenis laporan. Memilih jenis laporan yang ingin dihasilkan, misalnya laporan penjualan total, laporan produk terlaris, atau transaksi berkasir. Yang ketiga, menyaring data opsional. Admin atau SPV dapat menyaring laporan berdasarkan kategori tertentu, seperti kategori produk, metode, atau status. Dan sistem akan menampilkan penyaringan. Admin atau SPV dapat memilih versi yang sesuai. Yang keempat, mengeksekusi laporan. Setelah memilih periode dan jenis laporan,
Admin atau supervisor menekan tombol untuk menghasilkan laporan. Kemudian sistem proses data penjualan berdasarkan periode dan fitur yang dipilih. Yang kelima, menampilkan laporan. Sistem menampilkan laporan dalam format yang mudah dibaca, seperti tabel, grafik, atau diagram yang menunjukkan informasi penjualan. Kemudian laporan dapat berisi total penjualan, produk yang paling laku, dan transaksi berdasarkan waktu. Yang keenam, menyimpan atau mencetak laporan. Admin atau SPV dapat memilih atau menyimpan laporan dalam format file, misalnya PDF, Excel, atau mencetak laporan langsung. Nya selesai. Aktor, admin, admin and SPV. Pre-conditionnya admin atau SPV harus login ke dalam sistem dan memiliki hak akses. Kemudian post condition, alur normal, dan alternatifnya jika data penjualan untuk periode yang dipilih tidak tersedia, sistem akan memberikan pesan error atau informasi bahwa laporan tidak dapat dibuat. Kemudian jika admin atau SPV memilih filter yang tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta mereka untuk memilih filter yang benar. Tujuan menyediakan laporan penjualan yang akurat dan komprehensif untuk keperluan analisis dan perencanaan bisnis, memudahkan admin atau SPV untuk memonitor kinerja penjualan dan mengevaluasi produk yang terjual. Berikut stimulus dan responnya. Hmm, Action by usernya, admin, admin atau SPV memilih periode, harian, mingguan, bulanan. Responnya, respon sistem menampilkan pilihan periode waktu dan menyiapkan data untuk periode yang dipilih. Dan admin memilih jenis laporan, sistem menampilkan opsi jenis laporan, misalnya total penjualan, produk terlaris, dan transaksi. Kemudian admin memilih filter untuk menyaring laporan, sistem menampilkan pilihan filter yang dapat digunakan untuk menyaring data, misalnya kategori produk, metode pembayaran, dan lain-lain. Kemudian admin mengeksekusi laporan, dan sistem memproses data penjualan sesuai jenis laporan tersebut. Dan admin melihat hasil laporan, sistem menampilkan hasil laporan yang sudah yang mudah dibaca seperti tabel, grafik, dan sesuai permintaan admin. Admin memilih untuk menyimpan laporan. Kemudian sistem menyimpan laporan dalam format file yang dipilih, misalnya file PDF atau Excel. Dan admin memilih untuk mencetak, kemudian sistem melakukan pencetakan laporan sesuai keperluan arsip atau presentasi, dan admin menutup laporan. Kemudian activity diagramnya, dimulai dari start, memilih periode laporan, memilih jenis laporan, mengeksekusi laporan, menampilkan laporan, mencetak atau menyimpan laporan, dan selesai. Nah, selanjutnya adalah manajemen stok dan notifikasi. Manajemen stok dan notifikasi memungkinkan admin atau SPV untuk memantau memperbarui stok produk yang tersedia di toko atau bisnis. Pengelolaan stok sangat penting untuk menjaga agar barang yang tersedia cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kehabisan stok atau overstock. Sistem juga dapat mengirim notifikasi kepada admin atau SPV jika stok produk tersebut mau habis. Dengan fitur ini, admin atau SPV dapat segera mengambil tindakan untuk mengatur ulang stok. Langkah-langkahnya memantau stok produk, admin melihat daftar produk yang tersedia dan menampilkan stok produk dan format. Yang kedua, memperbarui stok produk. Admin atau SPV dapat memperbarui stok produk, baik menambah jumlah stok, misalnya setelah menerima pengiriman barang, setelah mengurangi jumlah barang, dan admin memilih produk yang ingin diperbarui lalu memasukkan jumlah stok yang baru. Tiga, menentukan batas stok minimum. Admin dapat menentukan batas stok minimum setiap produk.
Kemudian akan menggunakan informasi batas minimum ini untuk memantau stok dan memberikan notifikasi. Kemudian yang keempat, menerima notifikasi stok menipis atau habis. Sistem memantau stok produk secara otomatis. Ketika suatu produk mencapai atau kurang dari batas minimum yang telah ditentukan, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada admin atau SPV. Yang kemudian notifikasi ini dapat berupa peringatan di sistem, email, dan lain-lain. Yang kelima, pengelolaan pemasukan stok. Setelah menerima notifikasi stok menipis, admin atau SPV segera untuk mengatur ulang produk tersebut dan selesai. Kemudian aktornya adalah admin atau SPV bertanggung jawab untuk memantau dan memperoleh stok produk. Pre-condition, post-condition, admin SPV harus login untuk melihat proses seperti yang di atas. Dan selanjutnya alurnya dan dan alternatif jika admin atau SPV tidak menetapkan batas stok minimum, sistem tetap memungkinkan untuk memantau stok, tetapi tidak memberikan peringatan saat stok menipis. Jika sistem gagal memberikan notifikasi, admin atau SPV dapat memeriksa stok secara manual. Tujuan memastikan bahwa stok produk dikelola dengan baik dan cukup tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan. Untuk memberikan notifikasi yang memungkinkan admin atau SPV untuk segera mengambil tindakan jika stok produk menipis atau habis. Baik, kemudian adalah sistem rules dan responnya. Action by user, admin memantau stok produk, respon sistemnya menampilkan produk serta jumlah stok yang tersedia dalam format yang mudah dipahami. Kemudian action admin memperbarui stok produk, sistem mengupdate jumlah stok produk yang dipilih. Kemudian admin menetapkan batas stok minimum, sistem menyimpan batas stok minimum produk yang dipilih. Kemudian sistem deteksi stok menipis atau habis, responnya sistem mengirim notifikasi kepada admin atau supervisor bahwa stok produk menyertai atau kurang dari batas minimum. Kemudian admin menerima notifikasi stok menipis, dan sistem menampilkan notifikasi di dashboard dan memberikan pemberitahuan kepada admin untuk SPV. Kemudian admin mengambil tindakan untuk restock. Sistem memungkinkan admin untuk memesan produk atau memperbarui informasi pemasok sesuai kebutuhan. Admin memeriksa laporan stok. Sistem menampilkan status stok terkini dan laporan terkait produk yang sedang dipantau. Kemudian admin menyelesaikan proses pembaruan stok. Sistem mengonfirmasi bahwa pembaruan stok telah selesai dan menyimpan data perubahan stok secara otomatis. Berikut activity diagramnya. Start, mulai dari start, mantap stok produk, perbarui, menetapkan batas minimum, terus sistem memantau stok, menerima notifikasi stok, kemudian stok, dan selesai. Ini kelas berikut adalah kelas diagramnya. Produk, stok, notifikasi, laporan, admin, dan kasir transaksi penjualan. Yang kelima, non-functional requirement. Yang pertama, MFR pertama, parameter avail- availability, kebutuhan. Aplikasi harus beroperasi 24 jam sehari, 7 hari tanpa gangguan operasional. Yang kedua, reliability. Sistem harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi dengan toleransi kegagalan tidak lebih dari 0,01%. Yang ketiga, ergonomi. Antarmuka sistem harus ramah pengguna, mudah digunakan dan responsif untuk semua tipe perangkat. Yang keempat, portability. Sistem harus mudah dipindahkan ke platform lain
tanpa perubahan besar, seperti dari Windows ke Linux. Yang kelima, memori. Sistem tidak boleh menggunakan memori lebih dari 2 giga untuk operasi server utama. Yang keenam, respons tim. Aplikasi harus memberikan respon untuk setiap permintaan pengguna dalam waktu kurang dari 3 detik. Yang ketujuh, safety. Sistem harus memastikan data tidak hilang dalam kondisi kegagalan sistem atau listrik padam. Yang kedelapan, security. Komunikasi data harus dilindungi menggunakan enkripsi SSL atau TLS dengan autentikasi dua faktor 2FA. Yang kesembilan, bahasa. Semua konten berisi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Eh, Baik, sekian dari saya. Berikut kurva S dari kelompok kami, kelompok I, yang berjudul Ruang Lingkup Manajemen Inventory. Ada penugasan yang berisi dengan 11 penugasan. Yang pertama, pembagian tugas untuk keempat anggota kelompok. Yang kedua, penggambaran kurva S. Yang ketiga, menyusun list kebutuhan fungsional web. Yang keempat, perancangan wireframe. Yang kelima, perancangan sitemap. Yang keenam, perancangan mockup. Yang ketujuh, perancangan algoritma. Yang kedelapan, pengambilan snapshot kode untuk proses kritis. Yang kesembilan, pembuatan web dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kesepuluh, melakukan uji coba web. Yang ke-11, dokumentasi tugas. Untuk harga ini tidak penting ya, hanya formalitas. Untuk bobot ini dari terstrukturnya penugasan 1 sampai 11. Dan tahap ini jumlah dari penugasan 1 sampai 11. Dan ini hasilnya ya. Oke, baik. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami jelaskan kepada eh, teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh.